Oke. Saya memberi judulnya itu inovasi dan kreativitas itu pilihan. Jadi pandemi ini memang mengajarkan kepada kita semua, sebenarnya tidak hanya pandemi, dalam setiap krisis itu yang saya pelajari krisis tahun 92, krisis tahun 97, krisis kemudian sekarang 2000, yang krisisnya meluas, itu selalu memberikan pilihan yang lain selain menyadari sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, yaitu pilihan untuk berinovasi dan berkreasi. Tapi apakah ini hanya terjadi di dalam dunia bisnis? Tidak. Di dalam dunia kehidupan, di dalam dunia pekerjaan itu banyak sekali yang kita amati. Nah, salah satu contoh yang menarik di dalam dunia kehidupan kalau saat lalu itu adalah hadirnya sebuah startup anak muda yang menurut saya menarik gitu. Yaitu startupnya namanya kitabisa.com. Nah, kitabisa.com itu kan menggantikan kalau kita jalan dari Jakarta menuju ke Jawa Timur, itu kan akan ketahuan. Di jalan kita akan ketemu beberapa orang yang minta sumbangan masjid gitu kan. Gitu. Dan itu merata gitu. Jadi setiap misalnya itu agak sepi sekarang karena apa? Karena sudah dibangun jalan tol dan tidak mungkin di jalan tol ada orang yang minta sumbangan-sumbangan itu gitu ya. Nah, yang saya menarik adalah bagaimana orang bisa berpikir melakukan sebuah eksplorasi. Jadi kalau menurut saya sumbangan-sumbangan entah itu masjid, entah itu acara apa dan sebagainya kalau di jalan itu sebenarnya sebuah kreativitas gitu kalau saya melihat. Artinya mereka menemukan cara bagaimana mengumpulkan donasi gitu kan. Nah, kemudian rupanya ini dilihat oleh anak-anak muda dengan sebuah konsep kenapa kita tidak gunakan media digital gitu ya. Dan lahirlah sebuah proses yang kita semula tidak berpikir, muncullah kitabisa.com. Dan kitabisa.com menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan banyak pihak, dan membuat kita semua bisa punya kesempatan berbagi dimanapun. Nah, gitu. Hai guys, balik lagi sama gue Mano. Kali ini kita... Oke, nanti tinggal di anu aja ya, tinggal dilihat aja biar nggak lama. Nah, sebenarnya kalau kita bicara inovasi dan kreativitas, itu adalah sebuah proses yang namanya maximizing your greatest capital. Gitu. Jadi memaksimalkan capital yang paling besar ada dalam kehidupan kita, yaitu capital anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa otak. Gitu. Nah, ketika situasi apapun yang di hadapan kita dan kita mampu memaksimalkan kreativitas kita dalam pengembangan otak, insya Allah permasalahan demi permasalahan akan terurai sedikit demi sedikit. Gitu. Asalkan dengan satu catatan bahwa pemecahan solusi demi solusi itu harus berjalan dalam konteks kebenaran, dalam konteks cara-cara yang benar. Masalah caranya lebih kreatif dan sebagainya itu masalah yang berbeda. Jadi itu sebuah proses inovasi. Nah, untuk menguji, saya ingin menguji Bapak dan Ibu yang ada di sini untuk memaksimalkan cara kita, yakni anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya ada pertanyaan, nanti silahkan teman-teman open mic atau nulis di chat jawabannya seperti apa. Jadi ada dua orang di tepi sungai yang lebarnya 5 meter. Arusnya cukup deras dan memiliki kedalaman yang lumayan tinggi ya, lumayan dalam gitu. Dua orang tersebut harus menyeberang ke tepi sungai yang lain. Nah, alat bantu yang ada di antara mereka adalah satu perahu kecil dengan satu alat dayung yang hanya bisa muat satu orang saja dan tidak ada alat bantu yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kedua orang tersebut menyeberang ke tepi sungai yang lain? Silahkan. Ada yang menjawab, silahkan. Nah, oke, saya tunggu. Kok menarik? Saya tunggu bisa jawab di chat. Hanya
muat untuk 1 orang. Dan ini perahunya ya? Ya, perahunya hanya muat 1 orang. Oke, coba ayo. Monggo teman-teman, ini bener nih, langsung cash nih. Jangan teori aja. Ya, betul. Silahkan. Saya sambil lihat chatnya nih. Adakah yang sudah mengisi chat? Oh, sudah ada 3. Benar, 3 sudah ada chat ininya. Oke, sambil mungkin saya bisa dibantu ngecatnya ya. Oke, ini ada 1 orang, Mas Sarlan dan Mbak Irina. Oke. Ya, sip. Siapa lagi? Monggo. Ada lagi. Atau mungkin Mas Sarlan dulu. Mas Sarlan bisa menjelaskan maksudnya bagaimana gitu, Mas Sarlan. Silahkan. Mas Sarlan open mic, boleh silahkan. Kita open mic, Mas. Ngobrol ya. Ya. Selamat sore, Mas Sarlan. Ya. Ya, silakan. Senang bisa ketemu. Baik, ini jawaban saya simple karena saya pikir pakai perahunya aja sebagai jembatan gitu. Ya, oke. Karena setahu saya perahunya ada panjangnya 7 meter tuh. Oke. Jadi pakai jembatan aja gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Sarlan. Saya panggil Mas Sarlan nggak apa-apa ya, karena biar kelihatan usia lebih muda gitu, Mas. Loh, memang perahunya 7 meter. Ya, nggak tahu. Bebas kok, boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Oh. Mas Sarlan mempersepsikan. Mas Sarlan ini posisi di mana, Mas Sarlan? Saya WFH, Pak. Di rumah. Ya, posisi di rumahnya. Di Bogor, Pak. Oh, Bogor. Oke. Sudah hujan atau belum? Belum hujan, tapi udah mendung-mendung nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Sarlan atas partisipasinya. Jawabannya jembatan ya. Mbak Irina. Oke, Mbak Irina ada komen? Ini kan WFH, Pak. Di rumah aja nih, mendingan di sungai, Pak, berenang. Jadi yang satu naik perahu, satu berenang ya? Iya. Oke. Seru, Pak, berenang. Ya, oke, sambil perkenalan Mbak Irina ini posisi di mana ini? Kalau Mas Sarlan di Bogor, Mbak Irina di Rempoa, Jakarta. Tangsel. Di Rempoa, Jakarta ya. Tangerang Selatan. Oh, Tangsel. Oke. Ya. Oke, selamat. Bupatinya baru atau lama ya ini? Baru ya? Baru nyoblos. Oh, wali kota baru ya. Oke. Baik, terima kasih. Mbak Sri Endah Nur. Ya, buat lagi perahu. Perahu yang baru. Iya, oke. Wah, ini biayanya mahal. Yang satu buat pakai jembatan, yang satu buat perahu gitu. Kalau ini satu Mas Zubaidi, boleh? Mas Zubaidi, monitor. Halo, Pak Zubaidi. Pak Zubaidi, monggo. Nggak dengar. Gangguan sinyal. Oh, ya. Saya itu soalnya kalau berinteraksi itu lebih suka mendengarkan suara biar kelihatannya kita itu bertemu gitu loh. Kalau ngomong sendiri, saya khawatir nanti kalau di kelas itu kadang-kadang mahasiswa itu saya tanya itu baru oh sebentar Pak, oh berarti tadi nggak lihat gitu aja. Oke, Mas Mikael HP. Wah, ini learning center-nya BSIM. Oke, monggo Mas Mikael. Perahu dibalikin pakai Sore, Pak. Perahu dibalikin ya? Oke. Iya, Pak. Mungkin itu yang bisa. Jadi nggak harus di atas, nggak kena air, jadi bisa sambil berenang tapi megang perahu gitu mungkin, Pak. Oke, sip. Mas Mikael ini di kantor ya? Di kantor, Pak, Bang Sinarmas. Oke, jangan sampai sering-sering di ruangan, kadang harus gantian keluar gitu. Seminggu nih sekali, Pak, ke kantor bolehnya. Ya, tapi waktu di kantor harian itu saya sarankan untuk sekali-sekali naik ke lantai paling atas untuk berjemur gitu ya.
Berjemur. Oh ya, baik. Nah, kalau bagus biar olahraga naiknya jangan pakai lift, pakai tangga ya. Iya benar, sambil olahraga Pak ya, bakar lemak. Iya. Oke. Ya Pak, makasih. Oke. Dari jawaban-jawaban yang ada, saya belum melihat jawaban yang relatif tepat, gitu ya. Jawaban Bapak dan Ibu tidak salah, tetapi masalahnya adalah relatif tepat, kurang tepat, gitu. Nah, silahkan Bapak dan Ibu mencermati sebentar saja, kemudian silahkan dipikirkan kembali dalam waktu 2 menit jawaban yang mendekati ketepatan yang seperti apa. Monggo, silakan. Ayo, saya tunggu. Nah. Langsung open mic tanpa nulis juga boleh. Ya, apa yang dipikirkan? Saya. Monggo Ibu Mbak Amarilis atau Mbak Hupratini ini? Hupratini. Oke. Tini. Monggo Ibu Hupratini, ya. Bu Tini, ya. Sungai itu kan mengalir. Ya, sementara betul. Kalau menyeberang pakai perahu, pakai dayung pun dia akan ikut aliran. Di satu orang naik ke perahunya, satu lagi berjalan, berjalannya melawan arus ya? Gitu. Oh, melawan arus malah. Melawan. Jadi gini, menyeberang kan. Jadi yang satu menyeberang sambil memegang perahu, lalu tidak mengikuti arus. Oke. Ya itu. Oke, terima kasih Bu Hupratini. Ya, oke. Ada satu lagi. Terima kasih Bu Hupratini. Satu lagi ada yang mau jawab? Monggo. Mas saya Pak. Oh, Mbak siapakah ini? Sri Pak. Mbak Sri, monggo Mbak Sri. Saya dari Kabupaten Bandung Barat. Oh, oke. Punya bupati punya wakil bupati ganteng ya? Oh iya. Duda lagi ya. Iya, mohon maaf kameranya tidak dinyalakan. Iya, monggo Mbak, monggo. Kalau saya begini, terbetik dalam pikiran saya adalah satu orang naik ke perahu tersebut bahwa sambil mendayung, kemudian si orang yang satu lagi memegang perahu yang didayung. Jadi otomatis dia harus pegang erat ke perahu yang kecil itu. Itu aja Pak. Oke, ya. Kayaknya Bapak dan Ibu ini sudah terbiasa berpikir rumit kayaknya ya. Saya Pak. Apa monggo. Gimana Pak? Siapa ini? Yatman Pak. Oke, silakan Pak Yatman. Gimana? Kan lebar sungainya 5 meter Pak. Oke. Nah lebar perahu nggak disebutkan di sini panjang perahunya. Jadi perahunya ditaruh aja, sebetulnya perahunya memang lebarnya panjangnya 5 meter. Oh. Ditaruh aja di ini untuk menyeberang. Jadi orang menyeberang di atasnya saja, di atas perahu berjalan. Oke, ini kayak Mas Arlan tadi ya. Kalau Mas Arlan malah 7 meter. Jadi kalau 7 meter malah bisa menyentuh sisi yang satu dan sisi yang lain gitu ya. Karena 5 meter ngepas gitu ya. Oke, baik. Jawabannya menarik, ada beberapa jawaban kreatif Bapak dan Ibu, yaitu jawaban tentang 5 meter, 7 meter itu menurut saya kreatif. Karena melihat sesuatu yang tidak ada di dalam tekstual itu, gitu kan. Jadi mencoba berpikir di dalam yang tekstual itu yang nggak ada apa ya, yang nggak ada tapi tidak dilarang, gitu kan. Ya, betul ya. Kalau tidak dilarang, itu kita bisa membuat namanya proses yang disebut bending the rule, gitu. Tapi sebenarnya jawabannya gimana sih, gitu ya. Jawabannya sebenarnya terletak di kata kunci ini. Saya baca pelan-pelan, kemudian saya akan berhenti pada kata kuncinya. Ada 2 orang di tepi sungai yang lebarnya 5 meter. Di tepi sungai. Bapak dan Ibu selalu akan berpikir bahwa dia ada berdiri di tepi sungai yang sama, ya kan? Betul. Yang nyuruh berpikir bahwa dia di tepi sungai yang sama itu ya siapa? Iya.
Jadi seharusnya ketika kita itu ada di tepi sungai yang berbeda, ya tinggal naik aja perahu ke sebelah sana, yang satu naik aja ke sebelah sini, gitu kan? Iya. Simpel gitu kan. Nah, ini yang disebut kita kadang-kadang terjebak pada kotak yang ada di sekitar kita, tetapi kita lupa bahwa kita itu boleh kok melihat proses itu di luar kotak itu, tetapi tidak melanggar aturan main yang ada di situ. Jadi menurut saya tadi ada yang sudah melakukan dengan sangat bagus, yaitu ketika bicara perahunya 5 meter atau perahunya 7 meter gitu kan. Itu juga satu temuan yang menarik dari Pak siapa tadi yang mengumumkan ya, ada 2 orang gitu. Terima kasih. Ini malah jadi temuan baru ini bagi saya, karena jawabannya sebenarnya letaknya di sini gitu. Clear. Jadi kebiasaan untuk berpikir kreatif itu adalah kreatif dan inovasi adalah sesuatu yang kita bisa melihat lebih ini. Sama persis. Kalau Bapak dan Ibu melihat pandemi ini sebenarnya situasi negatif atau positif di antara para pedagang warung. Silahkan. Ada yang mau komentar? Menurut Bapak itu, Bapak dan Ibu, sesuatu yang dianggap negatif atau positif oleh para pedagang warung? Lebih positif menurut saya, Pak. Maksudnya gimana? Karena yang sedianya kita biasanya harus keluar jauh gitu ya. Ya. Nah, ini cari terdekat kan untuk belanja. Itu kan dari sisi konsumen ya? Dari sisi warungnya? Ya, artinya warungnya akan lebih banyak pelanggan lagi yang belanja ke dia, karena banyak kan kerjanya kan WFH kan. Oke. Mungkin sisi positifnya di sana. Oke. Sehingga tetangga saya yang punya warung sekarang sudah bangun rumah lagi, Pak. yang WFH nggak bangun rumah, tapi yang punya warung bangun rumah ya? Iya. Nah, berarti dia pakai paradigma positif. Tapi kadang-kadang kan orang mengeluh dulu kan, Pak. Ya. Yeah. Ada teman saya yang ini, Bapak dan Ibu, di dalam mekanisme kerja itu kadang-kadang yang menarik ketika kita bisa bekerja pada institusi misalnya gitu ya. Ketika ada perubahan itu yang dipikir negatif dulu biasanya. Waduh, nanti ini saya jadi seperti apa ya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, sama persis Pak, saya ngajak teman-teman di Pemda Jogja itu berpikir tentang inovasi dan kreativitas gitu ya. Mereka itu mikirnya besar sekali. Jadi bangun apa. Padahal yang menurut saya harus dipikirkan adalah apakah ada layanan kepada publik yang bisa dipercepat dan bisa dipermudah. Itu kunci dari sebuah proses inovasi yang paling sederhana, gitu kan? Nah, gimana caranya besok itu, saya selalu ngajak berpikir ini, KTP itu, atau KTP enggak ya, misalnya kalau di dunia Samsat itu loh, bagaimana caranya SIM itu bisa dimodifikasi kayak kartu kredit. Jadi seminggu sebelum SIM-nya itu habis, kita udah dikirimin gitu. Dan dikirimin kartu SIM yang itu nanti baru bisa digunakan jika dia misalnya buka password. Sebelum password-nya terbuka, dia harus ngeklik sesuatu yang di situ sebenarnya intinya adalah satu, mengubah data jika memang diperlukan. Kalau tidak ada perubahan data, dia tinggal klik berikutnya, muncullah berapa biayanya, gitu kan. Terus habis itu tinggal buka, dikirimlah kode tertentu, gitu. Kan lebih simpel. Cuma memang ini ada resikonya, Pak. Resikonya banyak orang tidak kerja ini nanti. Gitu. Kan gitu. Tapi bagi layanan publik bagus itu. Nah, itu contoh ya. Oke. Biasanya kreativitas atau itu mulainya dari ide. Jadi satu hal yang sering kita lupa bahwa kadang-kadang kreativitas itu atau inovasi itu sesuatu hasilnya. Tetapi sebenarnya yang paling penting itu ide. Jadi bagaimana kita lihat kita bisa.com dengan idenya, Gojek dengan idenya. Bahkan dulu kalau zaman dulu itu
saya berpikir gimana ya seorang Tirta Utomo, Tirta yang menghasilkan aqua itu, air minum, kok bisa mengemas air dan akhirnya dijual. Itu kan satu terobosan yang luar biasa. Terus saya dididik oleh teman-teman dulu di satu company, di alat berat itu, dalam satu grup besarnya, itu ada satu kasus yang selalu mereka tanyakan. Jadi begini, gampangannya kami itu kan assembling alat berat. Ada satu unit assembling alat berat. Terus biasanya kita ada siklus gitu, kalau di dunia kerja gitu, ada satu siklus, kemudian kita mengamati proses assembling. Nah, setelah proses assembling selesai, itu dihitung berapa menit. Nah, kemudian pertanyaan pertama begini, tadi waktu kita assembling alat berat, SOP-nya jalan nggak? Nah, terus tiba-tiba ada yang mengatakan, SOP-nya nggak jalan. Oke. Jangan-jangan waktu tempuh yang kita lakukan menjadi lebih lama itu gara-gara SOP-nya nggak jalan. Sekarang mari kita diskusikan. Gimana caranya kita menjalankan SOP dan kita punya jadi ukuran yang tepat di dalam menjalankan SOP itu akhirnya ketemu assembling berapa jam. Berusaha keras mereka mencari cara supaya mengawal SOP. Begitu SOP selesai, jalan, kemudian mereka bilang gini lagi, Pak, ditantang lagi. Oke, satu masalah sudah selesai, sekarang kita hadapkan ke masalah baru. Masalahnya baru apa? Tadi kan kita lihat SOP jalan, penyelesaiannya katakanlah 1 jam. Bisa nggak SOP jalan seperti itu, tapi waktu tempuhnya tidak 1 jam, tapi 58 menit. Kadang-kadang orang berpikir 2 menit itu kan sesuatu yang kecil. Tapi bagi organisasi 2 menit itu sesuatu yang besar gitu kan. Nah, ini yang kemudian, dan di situ dari sisi kemanusiaan, dari sisi psikologis terutama, begitu mencapai 58 menit, itu senengnya bukan main. Jadi sebuah proses kreativitas itu atau inovasi kalau kita lakukan dan hasilnya itu kita bisa rasakan, itu seneng bukan main. Dan itu melebihi apresiasi apapun. Jadi kita cerita, kita sudah berhasil memecahkan rekor dari 1 jam menjadi 58 menit. Hanya 2 menit coba bayangin, tapi itu sudah membahagiakan. Nah, itu juga berlaku di kami waktu itu di bagian keuangan, di bagian HRD. Kalau bagian HRD biasanya taruhannya begini Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau kita merekrut orang yang tadinya lead time untuk menjawab mereka itu 1 minggu, bisa nggak jadi 5 hari? Gitu. Karena kalau kita bisa menghemat 1 hari, itu kita bisa ngurusin yang lain, gitu katanya. Nah itu ditantang terus Pak. Setiap saat ditantang oleh manajemen dan kita menikmati. Nah, gitu. Oke. Nah masalahnya sebenarnya ada 2, non rutin atau rutin, gitu. Jadi kalau kalau rutin itu kembalinya ke SOP. Jadi kalau Bapak punya permasalahan rutin yang itu nggak bisa selesai, berarti jangan-jangan SOP kita nggak jalan. Inovasi dan kreativitas itu ada saat terjadinya non-rutin. Jadi kayak sekarang pandemi ini adalah non-rutin. Jadi orang dipaksa untuk memikirkan cara baru. Untuk misalnya kalau dalam dunia bisnis, gimana ya cara baru yang membuat happy. Nah kemarin saya juga dibuat pusing karena saya ditantang oleh teman saya di fakultas yang lain, itu diminta untuk melakukan proses pembelajaran, training kepada karyawan di fakultas lain itu 10 orang luring, 150 orang daring. Gitu. Nah ini yang susah di situ. Kalau luring saja enak, gitu kan? Kalau daring saja enak, gitu. Nah itu saya sama tim saya tim yang saya bentuk itu 2 orang, saya dengan dia itu berpikir keras bagaimana ya caranya melibatkan yang ada di dalam dan yang ada di dalam layar. Nah itu, wah itu memang energinya luar biasa. Tapi bagi saya itu pengalaman yang menarik karena justru kata kuncinya sebenarnya kalau kita bicara innovation dan ini adalah satu, saya ingat, yaitu kita harus punya yang namanya
change spirit. Dan ini sudah saya diskusikan dengan teman-teman di ALF kemarin waktu ketemu dengan Stephanie yang dari Amerika. Dia meluncurkan konsep adab, saya meluncurkan konsep namanya change spirit. Jadi C pertama, inovasi akan terjadi kalau setiap sesuatu yang kita hadapi, apapun kondisinya, kita hanya berpikir itu adalah challenge. C pertama adalah challenge, gitu, tantangan. Jadi sebenarnya inovasi akan lahir. Jadi bedanya inovasi sama kreativitas itu ada di sini, Bapak dan Ibu, yaitu ketika kita bicara kreativitas itu kita bicara tentang eksplorasi. Jadi mengeksplor ide-ide baru yang memungkinkan terjadinya sebuah mekanisme yang baru. Tetapi kalau kita bicara inovasi itu eksploitasi. Jadi ide yang sudah ada kemudian dikembangkan kembali, akhirnya memunculkan sesuatu yang punya added value daripada ide yang lama. Nah, gitu. Jadi satu eksplorasi, satu eksploitasi. Nah, kita yang satu itu melebar, yang satu mendalam. Nah, ini adalah prinsip di dalam inovasi dan nah, salah satu contoh yang menarik adalah kejadian di Jepang hari ini, Bapak dan Ibu. Jadi di Jepang itu kan sudah dibuka ya, orang masuk, tapi dengan catatan dia sekolah, dia tugas pemerintah, kemudian satu lagi apa gitu ya, yang boleh, atau kesehatan, boleh. Tapi di sana Bapak dan Ibu, setiap orang yang datang ke sana, itu dia harus hadirnya di Tokyo. Dan dia hanya boleh tinggal di Tokyo untuk dikarantina di Tokyo selama 14 hari. Dan itu sudah dikolaborasikan dengan hotel-hotel di sana, bahwa karantinanya nanti di hotel. Jadi hotelnya, sekarang di sana ada bisnis baru namanya travel berbasis protokol kesehatan COVID. Oh, itu sudah jadi paket, Pak. Jadi ada travel bureau yang menyelenggarakan perjalanan untuk orang itu dipaket, nanti mulai dari tiket pesawat, hotelnya, sampai asuransi. Kalau dia misalnya di swab di sini aman, begitu di sana di swab negatif, itu nanti rumah sakitnya mana, dan itu link dengan bisnis asuransi. Nah, dan setiap orang yang ada di karantina itu dibawain satu handphone dipinjemin, dan handphone itu akan mendeteksi dia kemana saja dan dia keluar kemana saja. Jadi kalau dia misalnya pas ngobrol dengan temannya di sebelahan itu handphonenya langsung bunyi. Halo, kamu ini ya, kamu berdekatan dengan orang yang lain ya, tolong jaga jarak gitu. Jadi langsung ada sinyal gitu. Jadi handphonenya itu bunyi kalau berdekatan bunyi. Kalau dia keluar dari hotel itu nanti tiba-tiba ada peringatan. Awas, kamu sudah ada di lokasi ini. Hati-hati, harus kembali. Kalau tidak kembali, kamu akan dapat sanksi. Kayak gitu, Pak. Jadi ini satu bisnis baru, dan itu juga ada di sana namanya Airbnb khusus untuk isolasi mandiri. Itu ada. Nah, itu salah satu peluang-peluang yang justru karena mereka menganggap bahwa ini challenge, bukan sebuah hal yang ya mereka sudah tidak bisa melakukan apa lagi kecuali harus melakukan proses yang dianggap challenge gitu ya. Ada peluang. Yang kedua adalah hope. Selalu ada harapan. Orang-orang yang berpikir kreatif inovasi itu selalu punya harapan bahwa masih ada sesuatu cara yang menyelesaikan masalah. Oke, saya selesaikan. Kemudian yang A itu aksi. Jadi mereka action, selalu akan action. Jadi ide-ide itu harus dieksekusi. Nah, setelah itu untuk biar ide meluas, maka dibuatlah network. Gitu. Nah, kalau sudah ada network, ada kolaborasi, maka ide itu teruji. Kalau ada yang salah, ide itu akan diberi masukan dari orang-orang yang menggunakan. Maka muncullah grow. Jadi ada pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam proses bisnis. Dan yang terakhir, kemudian akan menuju sebuah proses yang disebut excellent. Jadi akhirnya menemukan sebuah cara yang lebih excellent. Dan ini bisa dilakukan menurut saya di lembaga publik, di lembaga pemerintah, maupun di lembaga-lembaga swasta, ataupun di dalam kehidupan dunia belajar mengajar juga memungkinkan. Saya rasa saya tutup itu dengan sebuah konsep namanya change spirit.